Kan di sini ada orang-orang yang punya potensi untuk mengalahkan dia dalam pertarungan satu lawan satu. Tapi gak ada kesempatan, itu tidak menyarankan kita masuk ekonomi nyaman. Karena zaman terlalu cepat berubah. Please, ini asli, zaman terlalu cepat berubah. Mau itu pertanian, mau itu peternakan, pertambangan, perikanan. Pokoknya dia ngambil dari alam. Itu adalah negara miskin. Sebelum mulai saya ada pantun. Biar saya nggak grogi gitu. Saya belum ngomong ini. Pagi-pagi makan soto babat. Jangan lupa tambah kerupuk udang. Katanya pengen jadi Gen Z hebat. Kok tiap akhir bulan pusing hutang? Main gitar putus senarnya. Beli baru di pasar Tebet. Gaya elit ekonomi sulit itu bahaya. Yuk kita bahas ekonomi tanpa ribet. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat pagi Pak Rektor, Pak Dedi, kemudian Ketua Yayasan, Pak Andi, dan para dosen sekalian, kemudian teman-teman sekalian, dan selamat pagi untuk rekan gembul saya. Jadi hari ini khusus spesial saya akan memanggil diri saya dosen gembul. Supaya bisa menyamai sang guru gembul. Oke. Sebelum kita mulai talk show dengan narasumber hebat kita, pertama-tama saya coba tanya nih ke kalian. Siapa yang tiap akhir bulan itu pusing lihat notifikasi? Tapi bukan notifikasi dari pacar, notifikasinya dari pinjol. Ayo, siapa? Ada? Nggak ada ya? Oh bagus, saya yakin mahasiswa global nggak ada lah ya. Paling pusing lihat notif dari dosen. Ya, terutama kelas saya. Ya, tiap minggu kasih tugas gitu ya. Oke, baik. Nah teman-teman, kita lihat ya. Di zaman sekarang ini, zaman global ini gitu ya. Kita hidup di zaman yang aneh. Ya, betul nggak? Ya, ketemu orang-orang yang aneh, termasuk saya. Kalau orang bilang, pemerintah bilang gitu ya, katanya ekonomi kita tuh baik-baik saja. Setuju gak? Enggak ya? Enggak, tapi pemerintah bilang ekonomi kita lagi baik-baik saja. Terus pemerintah juga bilang bahwa nyari kerja itu gampang. Bener gak? Bohong ya? Bukan saya yang ngomong ya? Oh oke, siap. Ya tapi ya kita tahu bersama ya bahwa ekonomi memang walaupun dibilangnya sedang baik-baik saja tapi memang ya kita bisa lihatlah pasang surutnya gitu ya. Nah hari ini kita akan mencoba belajar dari pandangan seorang narasumber kita yaitu Guru Gembul yang dimana beliau akan mencoba gitu ya, mencoba memberikan kita memahami bagaimana kita, kalian gitu ya, sebagai generasi Gen Z itu bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi dunia saat ini gitu ya. Karena kan kita tahu nih bahwa di luar itu banyak yang bilang Gen Z itu lembek, bener gak? Enggak, berarti salah dong, salah ya. Terus katanya Gen Z itu gampang menyerah. Enggak ya? Gen Z sekarang itu susah ngumpulin uang buat beli rumah. Oh iya benar ya, itu diakui ya. Oke. Ya nah
kita coba patahkan itu gitu ya. Hari ini kita nggak akan bahas grafik-grafik, itu biarkan dosen-dosen global aja yang bahas gitu ya. Bahas grafik, chart gitu ya, bahas statistik itu biarkan nanti dosen-dosen global aja yang bahas. Kita hari ini akan dengan santai bahas dengan narasumber kita. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Guru Gembul. Kita sama-sama undang, panggilnya apa ya? Kang Guru Gembul untuk bersama-sama dengan saya ya. Oke, cara nginvite-nya kalau saya bilang mari kita undang Kang Guru Gembul, berarti teman-teman tepuk tangan yang paling meriah. Oke? Oke, kita coba ya. Mari kita undang narasumber kita, Kang Guru Gembul. Oke, mari. Oke, gimana nih Kang? Kita mau duduk atau mau berdiri? Kita duduk aja. Duduk aja, oke. Bapak yang duduk. Oh, salah ya. Oke, baik. Ya. Loh, saya belum mulai udah ketawa loh. Oke, baik. Saya jujur bingung sih, manggilnya Kang, Mas, Pak, Gur, Bul. Ah, itu nggak bisa nggak sopan lagi. Mbak aja. Oh, Mbak. Baik, Kang Guru. Jadi tema hari ini seperti yang tertulis tuh di depan, katanya kita mau bahas mengenai ekonomi tanpa ribet. Gitu. Di antara semua peserta di sini semuanya Gen Z. Generasi yang katanya menjadi masa depan bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai lebih dalam seperti jurang. Jurangnya nggak kelihatan tapi ya. Definisi yang mudah untuk memahami ekonomi itu seperti apa sih? Ekonomi sebenarnya adalah ilmu tentang memenuhi kebutuhan hidup, ilmu tentang bertahan hidup. Tapi di dunia modern ekonomi berkembang kepada ilmu untuk menguasai aset-aset kekayaan. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang bagaimana caranya agar kita bukan hanya selamat secara finansial, tapi kita mampu mendapatkan lebih banyak pilihan untuk hidup. Kalau ekonomi kita seret, itu ditandai dengan pilihan kita yang sedikit. Jadi kalau saya punya duit 10.000, yang mungkin saya beli itu adalah gorengan, mungkin sebagian batagor, mungkin soto setengah porsi. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar, saya punya puluhan, ratusan, ribuan opsi hanya untuk sekedar makan. Nah, jadi dalam hal ini kemakmuran itu ditandai dengan banyaknya opsi pilihan yang bisa kita akses. Gitu. Oke. Nah, tapi Kang Guru, tadi Kang Guru katakan bahwa ekonomi itu merupakan pilihan. Ya. Kalau menurut persepsi saya, pilihan itu memang banyak. Nah, tapi bagaimana nih teman-teman Gen Z ini biar lebih mudah memilih pilihan itu gitu. Karena ya banyak informasi yang beredar gosip-gosip katanya gitu. Bahwa anak-anak Gen Z ini kalau buat nongkrong ada duitnya. Ya, betul ya? Kalau buat ngopi-ngopi ada duitnya. Betul ya? Kalau buat beli voucher game ada duitnya. Ada ya? Ya, ada ya gitu. Buat teman-teman juga mahasiswa yang kerja juga seperti itu ya. Tapi Kang Guru, buat bayar uang kuliah nggak ada. Gimana itu tuh? Oknum itu. Oknum ya? Oknum mahasiswa kayak gitu. Oh, oknum mahasiswa. Karena saya percaya di Indonesia, khususnya di sini, itu banyak yang lebih mengutamakan pendidikan, pengerjaan tugas, dan melakukan hal-hal yang memasa depan daripada untuk hiburan-hiburan sesaat. Saya percaya di sini seperti itu. Baik. Saya tuh suka ini Pak. Suka batuk ya gitu? Kalau beres bohong tuh sering gatal Oh, gitu oke. tenggorokannya. Kita sama berarti. Saya kalau udah kecapean bohong batuk gitu terus. Ya. Oke, siap. Nah, barusan batuk beneran. Oke, nah Kang Guru. Dalam pengertian ekonomi itu kan sendiri ada istilah tuh inflasi namanya.
ada juga deflasi gitu. Kalau teori kan udah jelas ya, nanti dibahas sama dosen-dosen global kita yang hebat gitu. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa memahami sebenarnya pengertian inflasi dan deflasi itu dengan kondisi global kita yang kurang jelas seperti itu gimana? Gini Pak, saya kasih ini aja lah. Saya minta waktu 20 menit untuk jawab pertanyaan yang ada di HP Bapak itu, walaupun saya belum baca. 1 jam juga boleh Pak? Oh boleh 1 jam. Oke, kita mulai ya. Saya mohon izin ambil alih. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya harus mengkritik judulnya. Karena ekonomi tanpa ribet tuh ada dan gak jadi masalah. Tapi orang yang punya mindset seperti ini jelas tidak akan bisa menjadi leader dalam ekonomi. Jadi ekonomi tanpa ribet itu ada, tapi kalau mindsetnya gitu jelas itu akan menghancurkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ceritanya cara Gen Z mehamai dunia apa? Siapa yang udah nyadar tipe ini sebelumnya? Tolong ajukan tangan. 1, 2, 3, 4, nah 5, 6. Oke. Berarti di sini yang berpotensi besar untuk cepat kaya itu adalah yang 6 tadi itu. Karena biasanya tapi nggak selalu ya. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menelaah, menganalisis kesempatan dia untuk menjadi sukses itu diantaranya adalah berpikirnya tuh detail sekali. Jadi pada bagian mehamai dia langsung sakit mata ini, ada yang salah ini, apa ini? Mehamai, apa ini maksudnya mehamai ini? Ya ini kan ini typo ya, salah pencet, tapi salah pencetnya tidak fatal, cuman maksudnya disinilah panitia ingin menguji siapa di antara kalian yang jeli atau tidak gitu. Kalau panitia ngomong tol gitu, nah hindari orang-orang yang suka berbohong ya. Tapi teman-teman gini, saya pengen ngobrol sedikit sama teman-teman semua di sini. Gimana caranya untuk kita hidup sukses? Itu sebenarnya tidak sepenuhnya didasarkan pada potensi dan kompetensi pribadi kita. Siapa di sini yang kenal Habib Nurmagomedov? Ya, pemain MMA yang suka berantem ngegebukin orang. Dia berantem ngegebukin orang udah dibayar. Kenal ya? Siapa yang kenal Cristiano Ronaldo? Kenal? Dan siapa yang kenal Bahlil Lahadalia? Kenapa ketawa? Saya cuma bertanya. Kenal ya? Oke, mereka bertiga adalah orang-orang yang sukses. Tapi kesuksesan mereka itu tidak serta-merta disebabkan oleh kemampuan mereka. Tidak serta-merta. Tapi melibatkan apa yang ada di sekelilingnya. Coba kita pikirkan baik-baik. Kita mulai dari Habib Nurmagomedov. Atau kita kenal Habib Nurmagomedov. Karena orang Rusia. Dia tuh disebut juara dunia tidak terkalahkan dalam sejarah MMA. Bayangkan labelnya juara dunia tak terkalahkan. Padahal kalau kita lihat dia itu cuma bertanding 29 kali tanpa sekalipun kalah. 29 kali kok disebut sebagai juara dunia? Bukankah di seluruh dunia ini ada jutaan orang yang berat badannya sama dengan dia, ada di kelas dia, tapi nggak pernah tanding sama dia. Dan berpotensi untuk menang mengalahkan dia. Tapi bagaimana ceritanya hanya melakoni 29 pertandingan, dia disebut langsung juara dunia. Kan gak adil. Kan di sini ada orang-orang yang punya potensi untuk mengalahkan dia dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi gak ada kesempatan, hanya karena gak ada kesempatan sajalah Habib dianggap petarung tidak terkalahkan. Itu coba cek poin pertama itu. Maksud saya kita balikin. Kalau seandainya di sini ada sebenarnya orang yang sanggup mengalahkan dia dan kemudian masuk ring, mungkin gak dia orang sukses?
Mungkin. Tapi kenapa tidak? Contoh yang lain, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu sukses nggak? Sukses. Sampai usia 40 tahun masih bisa cetak gol. Kayak kemarin dia nyetak gol, walaupun dalam pertandingan persahabatan. Dan golnya agak kebetulan. Enggak menang Pak yang kemarin, pemenangnya. Jangan khawatir, fans Ronaldo jangan khawatir. Nah, coba mungkin enggak di luar sana tuh ada orang yang lebih rajin, lebih hebat, lebih potensial main bola daripada dia. Sangat besar potensinya. Tapi masalahnya apa? Ternyata masalahnya bukan hanya ada pada pribadi seseorang. Atau contoh yang lebih baru lagi. Pak Bahlil, jangan ketawa. Nanti kena undang-undang. Tuh ketawa. Pak ketawa Pak. Berarti mereka kenal Pak. Oh berarti mereka kenal. Iya. Pak Bahlil itu beliau jadi ketua umum partai dan kemudian sekarang menjadi menteri. Salah satu tokoh paling terkemuka di Indonesia. Mungkin gak sebenarnya di luar sana tuh ada orang yang lebih hebat, lebih mampu daripada dirinya. Lebih hebat dari jadi menteri, tapi karena satu hal tidak bisa jadi menteri. Mungkin ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Mungkinkah sebenarnya ada orang di sini di ruangan ini, yang sebenarnya dia lebih berbakat, lebih hebat, lebih mantap, lebih jago, lebih kuat daripada Pak Bahlil? Misalkan, tapi gara-gara satu hal dia tidak jadi dan sekarang dia cuma jadi dosen misalkan. Lebih hebat, lebih praksis, lebih teknis, lebih taktis, lebih jago kalau jadi pejabat, tapi ternyata susah jadi pejabat. Atau di sini tuh ada sebenarnya yang lebih hebat daripada Ronaldo dan Lionel Messi, tapi gara-gara satu hal dia tidak bisa jadi itu. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Nah, inilah yang disebut sebagai selection bias. Selection bias itu apa? Jadi dalam dunia seleksi dan kompetisi, kita tuh dihadapkan bukan hanya pada seleksi kompetensi kita, tetapi sekeliling kita, lingkungan kita, cocok-cocokan kita. Di sini tuh ada ya, misalkan ya, ada orang yang main bolanya tuh lebih jago daripada Lionel Messi, tapi pas lagi kecil, dia belajar main bola sama teman-temannya, langsung datang emak-emaknya yang overprotective. Kamu tuh ya main futsal aja terus, pulang. Disuruh pulang, suruh ngerjain matematika. Akhirnya, udah beres matematikanya, main lagi. Besoknya, matematikanya nilainya salah semuanya. Dimarahin lagi, disuruh les matematika. Sampai dia gagal untuk jadi pemain bola gara-gara disuruh les matematika. Ada di sini yang seperti ini. Ada di Indonesia itu, orang yang sejak kecil tuh jago banget ngelukis. Kalau dia sampai gedenya benar-benar jadi pelukis, harga satu lukisannya tuh 2T. Ada. 2T tuh tepuk tangan. Iya itu. Harganya tuh 2T misalkan. Tapi gara-gara dia waktu SD, dia tuh menggambar di buku tulisnya. Datang ibu gurunya. Hey, nulis bukan gambar. Gambar nanti ada waktunya ya di pelajaran menggambar ya dek ya. Sekarang nulis tuh di papan tulis. Akhirnya dia nulis. Terus dia menggambar lagi di tembok, dimarahin lagi. Dia menggambar di buku tulis, ketahuan dimarahin lagi. Dia menggambar di kertas HPS, itu juga nggak boleh ngabisin kertas. Dan akhirnya di masa depan dia jadi PNS yang gajinya 3 juta sebulan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal ekonomi tanpa ribet, masalah yang terbesarnya adalah semua di antara kita tanpa kecuali adalah orang yang berbakat, adalah orang yang berpotensi, ada orang yang punya minat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita yang di masa depan itu pasti akan terwujud dan pasti akan meningkatkan harkat martabat ekonominya, kemandirian finansialnya. Ada, di sini semua orang tuh punya bakat, entah apapun itu bakatnya. Tapi seandainya Lionel Messi ada di Indonesia, dia akan jadi tukang bala-bala. Seandainya Cristiano Ronaldo ada di sini, dia jadi kang parkir. Kenapa? Karena banyak di Indonesia orang yang punya bakat, punya potensi, punya keinginan dikubur dari lahir. Ngalamin enggak? Kalian punya keinginan, kalian punya, wah nanti masa depan saya bakal begini, nanti saya masa depan mau gitu. Pas SMA, nanti kamu ibu daftarin ya,
di sekolah ini nanti udah ada jatah dari bapak kamu jadi tentara. Ada. Dan akhirnya apa? Bakat-bakat di Indonesia itu habis. Nah, sekali lagi ya, berhubungan dengan masalah ekonomi, apa yang paling penting untuk bisa mencapai kemandirian finansial? Yaitu passion kita. Kalau misalkan diomongin soal ekonomi tanpa ribet, bullshit. Ekonomi itu pasti ribet. Tanpa kecuali, ekonomi itu pasti ribet. Cuman orang yang punya passion, dia menikmati keribetan itu. Siapa di sini yang suka main game? Betapa ribetnya itu ngalahin si rajanya itu. Betapa ribetnya ngelawan kroconya itu. Tapi karena dia passion di situ, dia ikutin terus. Gagal, nangis-nangis, balik lagi ke situ. Gagal, ya udah beli SIM dulu ke sini. Gagal lagi. Pokoknya diulang-ulang aja terus seperti itu. Ribet, tapi dia ikut. Kenapa? Passion. Bayangkan kalau misalkan ada passion yang sebesar itu, kemudian ditutup. Nah, kamu nanti jadi begini saja. Karakteristik dari negara maju itu adalah apa? Dia mengakomodasi fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Setiap orang berbeda-beda, potensinya berbeda-beda, akalnya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Kalau dia disuruh belajar dengan tema yang sama, cara yang sama, dan mengambil ekonomi yang sama juga, itu salah. Ada motivator-motivator yang mengatakan, yang terbaik itu jadi wirausaha, bukan jadi pegawai. Kata siapa? Yang terbaik itu adalah jadi pebisnis, bukan jadi pelukis. Kata siapa? Di sini tuh banyak orang-orang yang bisa jadi kaya raya, tajir melintir, dan mandiri secara finansial. Hanya dengan melukis. Ada temannya teman saya. Botak, berotot, gede. Dia passionnya apa? Passionnya tuh ngomong. Dia tinggal kelas. Dia waktu sekolahnya bodoh. Tapi dia sekarang lebih sukses daripada teman-temannya. Kenapa? Karena dia bakatnya apa? Ngomong. Dari ngomong itu dia dapat duit sekian triliun. Dari ngomong. Ada teman saya yang lain. Teman saya yang lain tuh kerjaannya cuman ngitung duit orang lain. Tapi penghasilannya triliunan. Dari mana? Ternyata dari main saham. Main saham orang lain. Jadi orang nitip saham ke dia, sama dia dioprek-oprek, nanti dia dapat penghasilan dari situ. Dia dapat seperti itu. Makanya yang pertama, kalau misalkan main ekonomi tanpa ribet, pertama percayalah ekonomi pasti ribet. Kedua, yang lebih penting daripada itu adalah lihat diri sendiri, karakter sendiri. Jangan dulu ngelihat orang lain. Dulu nih, orang tuh sukses kalau ngikutin perkataan orang tua. Sekarang berpotensi orang itu bakal jeblok kalau ngikutin perkataan orang tua. Kenapa? Karena sekarang tuh zaman disrupsi. Zaman dimana kita tuh ekonominya, teknologinya, kehidupannya mudah sekali berubah hanya dalam waktu hitungan tahun. Waktu saya memulai main YouTube, baru mulai 1 subscriber, 2 subscriber gitu. Orang-orang tetangga saya langsung ngomong, siap. Karena dikiranya jadi YouTuber itu ya jadi Atta Halilintar. Tapi coba sekarang, kalau kita ngikutin konten Atta Halilintar dengan cara seperti itu, laku nggak YouTube kita? Enggak. Zaman berubah begitu cepatnya. Dulu angkatan bapak ini main Facebook tuh udah paling generasi banget gitu, paling gue banget, paling kekinian banget. Sekarang yang main Facebook bapak-bapak tua yang kurang disiplin. Bukan bapak ini, bukan. Jadi coba saya dulu jurusan keguruan. Saya mau jadi guru yang profesional. Saya belajar, diajarin administrasi mengajar, teori-teori pendidikan, semuanya diajarin. Pas begitu saya lulus, gak ada satupun materi itu yang kepake. Karena kurikulum ganti. Kenapa kurikulum ganti? Ngikutin perkembangan zaman. Jadi zaman berubah tiap 5 tahun sekali. Ilmu pengetahuan berpindah tiap 2 tahun sekali. Di zaman sekarang itu. Orang dulu main mobil kebut-kebutan. Oh sekarang pakai supercharge. Oh sekarang pakai turbo dan lain sebagainya. Pas dia mau jadi bisnis di situ. Oh sekarang ada mobil listrik. Langsung ganti banting setir jadi mobil listrik habis-habisan. Pas sekarang baru mau naik mobil listrik. Sekarang ada mobil hidrogen.
berubah lagi. Nah, ekonomi semacam ini tuh dibutuhkan nggak? Misalkan, nah nanti kamu jadi begini, kamu jadi begitu nggak? Yang paling dibutuhkan itu adalah siapa di antara kita yang bisa melihat celah dengan sangat detail, siapa di antara kita yang bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Begitu. Yang paling penting dalam ekonomi itu sebenarnya bukan kamu bisnis apa, bukan. Yang pertama adalah kalian semua punya penghasilan, bukan pekerjaan, penghasilan. Yang kedua, penghasilan itu memadai biar kalian itu bisa liburan 2 tahun tanpa kerja. Itu penghasilan memadai itu gitu. Jadi kalau penghasilan saya langsung habis ketika kita liburan dalam waktu 1 hari. Nah itu berarti belum memadai. Kalau udah 2 tahun tanpa ngapa-ngapain tapi masih cukup, nah itu memadai. 3, kita tuh harus mandiri secara finansial. Mandiri finansial itu adalah kerja yang menentukan kita, gaji yang menentukan kita, jam kerja yang menentukan kita bekerja sama dengan siapa kita yang tentukan, kita nyari karyawan kita yang menentukan, kita lokasi kerjanya di mana kita yang menentukan. Itu mandiri. Mandiri secara finansial. Nah fokusnya ke situ. Apakah nanti dengan cara jualan Bitcoin gak jadi masalah? Apakah jadi investor gak jadi masalah? Apakah dengan bikin lukisan gak jadi masalah? Bikin konten prank juga gak jadi masalah. Konten-konten di Indonesia sekarang itu konten kreatornya aja ada 17 juta orang. Dari 17 juta orang itu yang tembus 1 juta itu hanya 2.000-an orang. Dari orang-orang yang 2.000-an itu penghasilannya dari mana? Kayak saya misalkan, dari AdSense oke, dapat. Dari iklan oke, dapat. Setiap pemilu didatangin paslon pasti dikasih. Kemudian nanti ada urusan tambang, ada urusan apa minta dipromosiin boleh. Ada yang minta kasus saya tolong diviralkan, itu juga bisa. Cuman jadi konten kreator doang, sumber penghasilan itu begitu banyaknya. Bisa. Tapi saya nggak mau jadi konten kreator. Saya maunya jadi apa? Saya maunya jadi dosen misalkan. Bisa nggak dosen berpenghasilan yang sangat luar biasa? Bisa. Dosen bikin penelitian, kemudian cybergogi dengan orang di luar sana. Kemudian nanti ciptakan temuan-temuan, dipatenkan. Kemudian dari situ bikin pendidikan online, kelas online. Itu banyak sekali penghasilan. Jadi sebenarnya mendapatkan penghasilan itu bisa. Cuman yang paling penting di zaman sekarang itu adalah jeli, detail, dan yang lebih penting dari semuanya adalah kita bisa beradaptasi dengan cepat dalam perkembangan zaman yang terlalu ketat. Satu kabar buruknya adalah tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang itu terlalu cepat. Kalian itu terkutuk hidup di zaman sekarang tuh. Terkutuk karena apa? Karena kalian tidak boleh mengikuti saran orang tua untuk bisa sukses di masa depan. Gak bisa, susah sekali. Bahkan orang tua yang sudah kaya raya pun ngajarin kalian ilmu ekonomi belum tentu itu relevan. Karena perkembangan zaman yang terlalu drastis, terlalu cepat dan terlalu radikal. Baru kemarin-kemarin, 5 tahun yang lalu, CEO dari perusahaan besar di dunia itu mengatakan masa depan kita itu adalah coding. Yang kerjaannya di dunia itu pasti cepat kaya di masa depan. Itu baru 5 tahun yang lalu. 4 tahun kemudian pemilik perusahaan Nvidia, perusahaan paling besar di dunia, justru ngomong sebaliknya. Masa depan coding tuh habis. Sekarang ganti. Jadi AI. Nanti di masa depan AI itu sudah mendominasi kita sehingga kita yang diajarin AI. Jadi dalam 5 tahun nasihat itu pun akan hilang. Coba siapa yang bisa beradaptasi dengan ekonomi yang bergerak secepat ini. Dengan perubahan seradikal ini. Yang bisa itu tidak ada. Tapi yang bisa beradaptasi untuk cepat pindah itu bisa kita latih. Makanya teman-teman dari sekarang ya. Yang pertama kita jangan nyari kerja tapi cari penghasilan. Yang kedua cari penghasilan itu sebenarnya mudah. Di zaman sekarang tuh mudah banget. Tapi mudah yang dimaksud itu bukan gampang. Mudah yang dimaksud itu ribet tapi passion kita bisa membuat itu menyenangkan. Loh kok tepuk tangan? Oh iya. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pengen ngomong ini terakhir kalinya nanti ditanya jawab aja. Tapi begini, saya mau nantang sama kalian semua. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih garansi 5 tahun dari sekarang kalian tuh sukses,
punya penghasilan yang layak dan memadai? Kalau pertanyaan saya bisa dijawab dengan mudah. Siapa yang mau saya tanya? Nah, yang tertawa itu susah sukses. Karena gini, di dunia masa depan, orang yang berpotensi sukses bukan yang paling banyak menjawab, tapi paling banyak bertanya. Jadi pas ditawarin ada yang mau ditanyakan, malah ketawa, itu aneh. Pendidikan kita itu juga aneh. Mengukur kecerdasan orang dengan ngasih pertanyaan, dosen ngasih pertanyaan, dijawab. Padahal jawaban anak zaman sekarang tidak bisa jadi alat ukur kecerdasan. Yang bisa dijadikan alat ukur kecerdasan adalah seberapa hebat dia bertanya. Bertanya itu artinya apa? Otaknya aktif. Otaknya aktif menghubungkan berbagai informasi sehingga menemukan celah kosong di mana dia nggak bisa menjawabnya, maka dia bertanya. Sedangkan menjawab artinya apa? Dia pasif, nunggu orang lain aktif, mengajukan inisiatif, lalu dia bereaksi. Kan jawaban itu reaksi. Orang masa depan itu bukan bereaksi, tapi aksi. Nah jadi kalau misalkan ditawarkan kepada kalian, ada yang mau bertanya, kemudian kalian memang benar-benar mau bertanya, tepat disitulah kesempatan kalian untuk menjadi orang sukses lebih besar. Karena kalian lebih banyak bertanya. Coba kalian googling, pernah googling? Googling itu bertanya atau menjawab? Dari kalian bertanya ke Google lebih dapat informasi atau kalian kehabisan informasi? Jadi masalahnya bertanya bukan menjawab. Nah itu yang pertama, tes pertama udah langsung panik, langsung diem. Tapi jangan panik, jangan trauma. Ya udah, saya tawarin ya. Tes kedua, siapa di sini yang mau saya tanya? Tadi kan gak ada yang mau nanya. Siapa? Langsung ngacung. Oke, Teteh siapa namanya? Ujang. Oke, Ujang berdiri silakan. Berdiri aja di situ. Apa? Nah, silakan jawab dengan suara yang lebih lantang, oke? Gak usah Pak, gak usah Pak. Oh, Pak, Suaranya salah. lantang Pak. Oh, Pasti, Pak. siap. Bapak, kasihan Pak, Bapak Duduk ya? dosen Pak. Saya biar seimbang, Pak. Oh gitu. Oke, Pak dosen. Bu Ujang. Siapa sih namanya? Tika, usianya berapa? 18 tahun. Sudah punya penghasilan berapa? 1,5 juta per bulan. Dari? Oh barista. Weh mantap. Barista jadi di ini ya. Ya tukang kopi yang kayak gitu, KP kayak gitu. 1,5 juta. Kerja berapa kerja berapa jam sehari? Oke. Di usia berapa punya 3 orang anak? Di usia 30 tahun. Berarti menikah di usia 25-27, punya anak 3 di usia itu. Emang rencana punya anak berapa? Rencana punya anak berapa? 1. Lalu kenapa ditanya 3 malah jawabannya 1? Oke, pertanyaan berikutnya, simple banget. Kira-kira nanti, tapi anak itu hasil pernikahan kan? Oke. Ya itu kan pilihan. Pertanyaan saya maksudnya gini nih. Di usia pernikahan, siapa yang penghasilannya lebih banyak, suami atau istri? Teteh atau suami? Di usia pernikahan, pas menikah, siapa yang penghasilannya lebih banyak? Dari? Oke, berapa pada waktu pernikahan penghasilan teteh itu berapa?
100 juta. 100 juta per bulan di usia 27 tahun. Dari barista. Dari mana? Dari Berpatok pada penghasilan satu saja, tapi saya akan mencari passive income lain gitu. enggak, pasif income di usia 27 mustahil dapat segitu. Pasif ya, Iya. kecuali warisan. Mungkin Oke, kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Sudah duduk. Nah, oke, ya silakan duduk, nggak apa-apa. Ya sekali lagi terima kasih, kita lempar jumroh. Nah teman-teman begini, apa yang bisa kita ambil dari wawancara sederhana barusan? Apa coba? Nomor satu gini. Gini nih, kan tadi saya jelaskan tuh gini nih ya. Habib Nur Muhammadov itu sekarang punya duit itu sekitar 1,5 triliun rupiah. Dari ngegebukin orang, dari gelut di situ. Padahal belum tentu dia tuh adalah juara, padahal belum tentu dia tuh tidak terkalahkan, pasti ada orang yang bisa mengalahkannya. Jadi dia bisa juara karena apa? Karena ikut kompetisi. Sesimpel itu. Selainnya itu gagal ikutan kompetisi atau tidak mau ikutan kompetisi. Jadi maksudnya apa? Yang mau sukses itu sebenarnya bukan hanya didasarkan pada kemampuan pribadinya, bukan pada kompetensinya, tapi keberanian dia untuk merencanakan kehidupan. Dia masuk ke UFC, itu gak mungkin setahun langsung daftar, langsung jadi. Itu prosesnya panjang, dan proses yang panjang dimulai dari apa? Dimulai sejak dia kecil. Pernah lihat Marc Marquez? Pernah lihat misalkan Valentino Rossi atau yang tukang balap-balapan sekarang. Mereka mulai dari usia 4 tahun. Nah maksud saya apa? Maksud saya adalah orang pasti akan gagal kalau dia tidak merencanakan sesuatu. Ketika saya tanya kepada Teteh misalkan tadi, saya tanya berapa kira-kira penghasilan di usia 27 tahun? Berapa kira-kira usia pernikahan? Kalau sampai detik ini orang-orang di sini tuh nggak merencanakan itu, maka emang dia bakal sukses di masa depan? Kan dia tuh harus merencanakan, dia tuh harus masuk. Jadi ekonomi ribet yang dimaksud itu pasti ada jalannya, ada kesulitannya, ada apa. Dan itu tuh dimulai dari awal. Nangis-nangis dulu, berdarah-berdarah dulu, digebukin sama orang dulu, dihujat dulu sama netizen, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Dan setelah itu baru kita, nah itu dimulainya dari apa? Dimulai dari perencanaan awal. Dan perencanaan awal itu dimulai dari apa? Kita sadar diri, oh saya tuh jago melukis, oh saya tuh jago main bola, oh saya tuh jago ini. Kemudian kita rintis dari awal. Tadi misalkan saya nanya ke Teteh itu, berapa punya anak 30 tahun, tapi kemudian direvisi bahwa anaknya pengennya cuma 1, tapi kemudian pengen anaknya pengen 3 anak di usia 30 tahun dalam pernikahan 27 tahun. Nah, ada inkonsistensi di sini. Artinya apa? Sebenarnya, saya mohon maaf ya, sebenarnya tidak ada perencanaan untuk menikah kapan. Kalau tidak ada perencanaan untuk menikah kapan, hidup kita tuh bakal ditentukan sama pihak lain. Siapapun yang tidak merencanakan kehidupannya akan direncanakan sama pihak lain. Di sini ada nggak yang kehidupannya tuh kayak gini? Ada nggak? Saya mau nanya doang ya. Ada nggak yang kehidupannya kayak gini? SD dipilihin sama orang tua, SMP dipilihin sama orang tua, SMA boleh bebas, tapi orang tua masih terlibat. Kuliah milih jurusan kuliah adalah yang paling gampang memberikan kepada dia kesempatan kerja. Dan setelah kuliah, apa yang dia lakukan? Setelah kuliah, dia bawa ijazah untuk ngasong-ngasong ke perusahaan, minta kepada perusahaan itu agar jadwal kerjanya ditentukan, dia kerja tentang apa ditentukan, dia digajinya berapa ditentukan sama pihak lain, dan lain sebagainya. Siapa di sini yang seperti itu?
Siapa di sini yang SD-nya ngikutin orang lain, SMP-nya ngikutin orang lain, SMA-nya ngikutin orang lain, kemudian kuliah, dia ingin agar ditentukan di masa depan oleh orang lain gajinya berapa dan sebagainya. Ada nggak di sini yang kuliah hanya untuk dapat ijazah, setelah dia dapat ijazah, dia bisa dia gunakan untuk meminta orang lain memberikan gaji sesuai keinginan orang lain, bukan diri kita, tapi sesuai keinginan orang lain. Ada nggak di sini yang seperti itu? Kalau ada, itu adalah orang yang tidak merencanakan hidupnya. Yang merencanakan hidupnya itu adalah yang menentukan hidupnya. Saya nanti kuliah sampai segini, punya penghasilan begini, nanti saya menikah dengan orang yang seperti ini, punya anak dengan begini, penghasilan saya seperti ini. Kalaupun nanti mungkin akan gagal, mungkin saja gagal, tapi intinya kita sudah merencanakan. Itulah yang dimaksud dengan kompetisi di luar. Bukan kompetisi di luar, bukan kompetisi di dalam, tapi kompetisi di luar. Jadi nanti yang jadi Pak Bahlil itu bukan hanya gara-gara dia orang hebat, bukan gara-gara dia orang apa, tapi dia mengikuti seleksi di luar. Bukan di dalam kompetensinya, tapi di luar. Gitu kan? Jadi teman-teman semua di sini, ayo kita merencanakan hidup dari awal, kemudian sadari bahwa ekonomi itu kita harus mandiri, dan kemudian kita pahami bahwa berpenghasilan yang terbaik adalah berpenghasilan yang membahagiakan kita. Oke? Kita lanjut ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Guru. Berarti artinya bahwa ekonomi tanpa ribet tuh nggak ada ya? Ya ada, kalau kita ketergantungan sama pihak lain tuh ada. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau mau sukses itu artinya harus punya perencanaan. Iya. Tapi perencanaan itu kan tentu harus ada pembelajaran. Nah, Iya. apakah salah kalau tadi ada saran orang tua yang berkecimpung di sana gitu? Orang tua memberi saran tuh sama sekali nggak salah. Siapapun memberi saran kepada kita tuh gak ada yang salah. Yang salah itu adalah kita ketergantungan pada saran itu. Itu menjadi satu-satunya opsi. Seperti yang tadi itu. Nanti kamu jadi ini aja ya, titik di situ. Itu kan sebenarnya bukan saran, itu adalah perintah. Nah, pada bagian itu kita harus mengkritisi, harus skeptis terhadap hasilnya. Karena biasanya orang tua itu sayang banget sama kita, biasanya. Dan karena sayang banget sama kita, mereka tuh biasanya menghendaki agar kita tuh masuk zona aman, zona nyaman. Misalkan, saya mohon maaf ya, bukan berarti jelek, sekali lagi nggak ada yang jelek. Cuman dalam hal ini, kalau jadi PNS itu kita masuk zona nyaman. Kerja nggak kerja dapat gaji, terlambat nggak akan ditegur pada umumnya. Nah, kita dapat tunjangan, kita dapat penghasilan, dan kita dapat pensiunan. Plus sertifikat kita bisa dijual atau digadaikan untuk nyicil rumah. Nah, itu zona nyaman. Orang tua kita itu kebanyakan yang dari generasi yang lampau, itu kebanyakan menginginkan kita masuk zona nyaman, sedangkan ekonomi di dunia modern dan postmodern itu tidak menyarankan kita masuk ekonomi nyaman. Karena zaman terlalu cepat berubah. Please, ini asli, zaman terlalu cepat berubah. Dulu ada orang yang punya penghasilan sekitar 20 juta per bulan hanya dari tukang cukur. Dulu ada orang yang punya penghasilan 200 juta dari akuntan. Nanti akuntan kalau AI-nya sudah jalan kepake nggak kayaknya kira-kira? Kalau AI itu bisa jadi akuntan yang 100% akurat, gak usah ribet ke sana ke sini. Dan dia bisa kerja 24 jam tanpa digaji. Nanti kalau ada perusahaan milih akuntan orang atau akuntan AI. Di Australia kemarin ada skandal ngeri, Pak. Ada proyek besar, pesanan pemerintah, dikerjainnya pakai AI. Dan lulus. Itu proyek jutaan dolar. Kalau pakai AI itu bisa mangkas 1/4 harganya karena gak ada orang yang dilibatkan. Gak ada orang yang butuh pesangon, gak ada orang yang butuh THR. Nah, di masa depan pesaing kalian tuh itu. Nah, makanya zaman tuh berubahnya terlalu cepat, Pak. Di zaman sekarang tuh kalian tuh dikutuk oleh zaman sekarang. Kalian tuh salah hidup generasi.
Coba generasi terdahulu. Kalian bisa lebih, generasi terdahulu Bu, generasi bapak dan ayah bapak, ibu bapak. Termasuk Kang Guru. Ya termasuk saya. Generasi kita tuh Pak, kalau kita gak punya duit, kita tuh balik ke kampung, cukup ada tempat makan, minum, dan bisa bikin rumah. Setuju. Coba zaman kalian nanti, kalian punya ijazah S1, kesempatan kalian untuk bisa bertahan hidup lebih kecil daripada generasi bapak ini lulusan SD dan bertani. Nah, makanya mulai dari sekarang, ini saya bukan nakut-nakutin. Ini bukan nakut-nakutin, ini fakta. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa bahwa kalian punya rumah nanti jauh lebih sulit, itu juga adalah fakta. Jadi gimana solusinya? Solusinya mulai dari sekarang kalian sadari, rencanakan, dan jangan sangat tergantung pada pihak yang lebih tua. Jangan tergantung pada saran dari pihak yang lebih tua. Begitu. Oke, tapi gini, saya mencoba untuk mengembangkan nih Kang Guru. Tadi jangan terlalu bergantungan dengan saran dari yang lebih tua. Nah nanti dibilangi kurang ajar. Nanti dibilangi ngelawan orang tua. Nah gimana tuh? Orang tua yang tidak mau peduli pada anaknya adalah orang tua yang kurang ajar. Maksud saya gini nih, Pak. Siap. Apa perbedaan antara moralitas yang tinggi dengan moralitas feodal? Moralitas yang tinggi itu adalah adanya kesetaraan untuk setiap orang. Sedangkan moralitas feodal itu biasanya hanya berpihak pada satu pihak saja. Jadi misal gini, saya cium tangan ke Bapak karena Bapak lebih tua, itu feodal. Saya ngobrol kalau ke Bapak harus sopan, sedangkan Bapak ke saya ngomong seenaknya, itu feodal. Kan ada kan yang kalau ke orang tua harus gini, sedangkan orang tuanya nggak kayak gitu. Itu salah. Kalau saya Muslim, saya mohon maaf ya, bawa-bawa agama sedikit nggak apa-apa. Dalam Islam, kewajiban orang tua kepada anak tuh lebih ditekankan daripada anak kepada orang tua. Tapi luar biasanya sekarang kita tuh didoktrin, anak harus patuh pada orang tua, anak harus begini. Padahal dalam Islam, orang tua yang harus mikir gimana cara agar anaknya tuh bagus, sukses. Dalam Al-Quran misalkan ada doa kepada orang tua. Isinya apa? Ya Tuhan sayangilah kedua orang tua saya seperti mereka mengasihi saya waktu kecil. Artinya apa? Kita dituntut itu ketika kita sudah besar. Makanya di situ ada kata-kata seperti mengasihi saya sewaktu kecil. Berarti saya sudah tidak kecil lagi. Gitu kan? Nah jadi kita tuh udah yang dikasih beban itu bukan orang yang bawah. Yang dikasih beban itu adalah orang yang sudah dewasa. Jadi beban anak kecil itu harus nurut sama orang tua. Gak bisa. Yang harus itu adalah orang tua yang harus mendidik anaknya. Itu bukan feodal. Makanya kita bisa menemukan karakteristik negara maju itu adalah negara yang setara. Mau orang tua mau anaknya, orang tua bisa ngasih nasihat kepada anaknya, anaknya bisa nasehatin kepada orang tuanya. Bisa. Iya kan? Apalagi di zaman sekarang. Nah ini contohnya masalah kecilnya gini nih Pak. 500 tahun yang lalu ada seorang bapak-bapak yang tukang bikin roda pedati. Bikin roda pedati. Lalu dia ngajarin kepada anaknya. Nah bikin roda pedati itu gini. Relevan gak? Relevan. Kenapa? Karena roda pedati itu teknologinya bertahan sampai 1000 tahun ke depan. Coba lihat sejarah roda pedati. Dari sejak zaman Mesir kuno sampai zaman Romawi, sampai zaman Persia, itu terentang 2000 tahun, itu teknologinya sama. Cara penggunaannya sama. Jadi orang tua ngajarin ke anak relevan. Tapi di zaman sekarang, itu banyak di antara apa yang kita nasihatkan kepada generasi berikutnya itu tidak relevan. Karena tantangan zamannya berubah. Waktu generasi saya, bapak saya tuh marah-marah sama saya. Kamu tuh kenapa sih tidak tahu makanan beracun dan tidak beracun? Ternyata bapak saya tuh kalau disimpan di hutan, dia survive. Dia tahu
bau macan tuh kayak gimana. Jadi harus menghindarnya kemana. Dia tahu tanaman obat kayak gimana. Dia tahu hewan apa yang beracun dan tidak beracun. Kalau menghadapi ular kayak gimana. Ketika ditanya ke saya nggak ngerti itu semua. Coba kalau kamu hidup di hutan, terus kamu kedinginan menggigil, kabut turun, hujan kehujanan, apa yang harus dilakukan? Saya nggak tahu jawabannya, dimarahin. Tapi pertanyaan saya adalah, zaman saya berubah, saya tidak tinggal di hutan. Ilmu pengetahuan yang saya butuhkan adalah ilmu survive di kota, bukan survive di desa. Nah, jadi kalau misalkan kita ketergantungan, sekali lagi ya ketergantungan pada generasi sebelum kita, itu bisa aja itu akan menghambat kreativitas kita. Bisa. Nah, maka dari itu kita fokus pada perencanaan hidup kita, kenali diri kita sendiri, dan kemudian kita jago beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Siapa di sini coba, tolong acungkan tangan, siapa yang di masa depan mau bisnis makanan, buka kafe? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada beneran di sini? Gak ada. Ada satu orang. Ada satu orang. 3 tahun yang lalu bisnis kafe, bikin makanan dan sebagainya membludak di Indonesia. Tapi dari mereka semua itu 97% gagal di tahun pertama. Di tahun ketiga. Kenapa bisa seperti itu? Karena pas lagi hype, semua melakukan hal yang sama, akhirnya bersaing, pangsa pasar menjadi surut, habis. Nah, dulu itu direkomendasikan sama pakar-pakar. Karena orang Indonesia kan konsumtif. Orang Indonesia tuh seneng makan. Dan makannya tuh seneng yang rasanya tuh kuat. Maka kita lomba-lombaan bikin rasa, bikin apa dan sebagainya. Tapi setelah itu, sebagian besar darinya habis. Kemudian ada lagi saran berikutnya. Sarannya, ini saran berikutnya ya. Ini bukan dari generasi terdahulu, dari generasi zaman sekarang. Sarannya kalau mau bikin makanan, bikin tempat makan, bikin kafe misalkan ya. Sekarang tuh undang influencer. Karena dengan mengundang influencer itu cepat naiknya, cepat hype-nya. Benar gak? Ternyata sekarang terbukti salah lagi. Hanya itu Pak, hanya dalam waktu 2 tahun, sebuah rekomendasi itu awalnya benar langsung salah. Ternyata sekarang, zaman sekarang itu, ketika kita pakai influencer dan langsung cepat viral, langsung cepat ketahuan bahwa makanan kita tuh gak enak. Coba, kalau misalkan saya buka kafe, kemudian saya nggak pakai influencer, orang datang secara organik. Dari situ saya tuh bisa melatih karyawan saya supaya prepare dulu. Sedikit demi sedikit, gini-gini, ada komplain, ada apa dan sebagainya, oke itu dievaluasi dan sebagainya. Udah, nah nanti misalkan 10 pembeli pertama nggak puas. Tapi pangsa pasar saya ribuan. Sedangkan kalau pakai influencer, di hari pertama, di minggu pertama langsung 1000 orang yang datang, 1000 yang kecewa, 1000 nggak akan balik lagi. Keviralan membantai usaha. Nah maksud saya adalah, dulu 2 tahun yang lalu orang merekomendasikan, kalau buka kafe pakai influencer sebagai pemasar. Gak usah pakai sewa marketing, gak usah. Influencer aja datangin ke sana. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang pakai cara itu bangkrut dalam waktu 3 bulan. Ya kan pas kita awal buka usaha itu kan pasti banyak yang harus dievaluasi kan. Justru pas itu pengunjung banyak gitu. Nah maksud saya adalah sekali lagi, jangankan nasihat dan saran dari generasi 30 tahun yang lalu. Saran dari orang 2 tahun yang lalu pun itu belum tentu berhasil. Itulah ribetnya bisnis di zaman sekarang. Itulah susahnya di zaman sekarang. Makanya sekarang prepare-nya adalah mentalitas, pengetahuan, persiapan, dan kemampuan beradaptasi. Saya mengulang-ulang itu. Oke, baik. Kalau tadi Kang Guru bilang seperti itu, saya teringat di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya lupa di tahun berapa gitu ya. Ada dulu FOMO, orang kalau mau cepat kaya buru-buru nanam saham. Oh iya. Ikut Bitcoin Iya. gitu. Nah, cuman kan kita tahu ya Kang Guru, bahwa di zaman Indonesia sekarang ini, mungkin kalau di zaman kita dulu beda kali ya, di zaman sekarang gitu ya,
apapun yang viral buru-buru diikutin. Apapun yang bisa menghasilkan uang cepat itu pasti diikutin. Ya. Nah, gimana nih buat teman-teman Gen Z nih? Kan tadi kalau dibilangnya kita harus bisa beradaptasi, gitu dong. Nah, tapi kan beradaptasinya ini terkadang bisa salah adaptasi. Ya. Gimana tuh? Oke, gini nih. Ini misalkan Timothy Ronald itu punya penghasilan, punya kekayaan 1,3 triliun di usia 24 tahun. Tajir kan? Gara-gara apa? Bitcoin? Betul? Salah. Timothy Ronald itu seandainya dia bisnisnya adalah bisnis sedotan seperti klaim dia tetap dapat penghasilan 1,3 T. Jadi yang menyebabkan dia kaya itu sebenarnya bukan Bitcoinnya. Yang menyebabkan kaya emang mentalitasnya yang begitu. Gitu. Coba di sini ada yang coba Bitcoin, tetap aja belum tentu jago. Karena dia tuh bacanya tuh habis-habisan, lihat grafik pasar tuh setiap hari, setiap detik, setiap menit dicek. Kemudian dia kerjanya itu gila-gilaan dan lain sebagainya. Jadi yang membuat dia sukses itu bukan Bitcoinnya. Ada di luar sana tuh yang jago misalkan saham. Kemudian kita ikutin, bukan. Yang bikin dia sukses itu bukan dia main saham, tapi mentalnya. Kalau ini saran sederhana, kan tadi gimana kalau kita salah adaptasi? Dulu tuh ada kejadian gini teman-teman, perhatikan baik-baik. Dulu tuh ada kejadian gini, waktu demam emas di Amerika Serikat, dulu kan ada ya Eldorado apa segala rupa, ada isu di Amerika Serikat, banyak sekali emas. Saya dapat 1 kilo, saya dapat 2 kilo, pulang ke Eropa tuh kaya raya. Akhirnya apa? FOMO, orang-orang pada berdatangan ke Amerika Serikat. Tapi uniknya apa? Yang paling kaya, yang paling sukses di Amerika Serikat ternyata bukan penambang emas. Tapi apa? Penjual sekop. Kenapa? Penjual emas itu belum tentu dapat karena itu spekulatif. Yang pasti itu apa? Yang pasti adalah ada populasi dalam skala besar datang ke Amerika Serikat nyari emas. Yang mereka butuhkan untuk nambang emas adalah sekop. Maka yang dibutuhkan adalah sekop. Nah jadi kayak Timothy Ronald, dia tuh kaya tuh bukan gara-gara Bitcoin. Dia kaya karena mempromosikan Bitcoin, jadi Bitcoin menjadi semakin banyak orang ngejar, semakin mahal, akhirnya dia dapat untung besar dari situ. Misalkan dengan cara seperti itu, dia main di yang pasti-pasti, bukan yang main di spekulasi. Spekulasi itu nanti uang cadangan, uang dingin, uang apa bisa buat spekulasi. Tapi untuk kepastian, kita jual sekopnya, bukan cari emasnya. Cari emas kalau dapat kita kaya, kalau dapat maksudnya spekulasi. Tapi kita melihat ada banyak sekali orang yang nyari emas, ya udah berarti kita jualan sekopnya. Di Indonesia penambang yang kaya itu sebenarnya bukan penambangnya. Yang kaya itu adalah perusahaan-perusahaan yang meliputi penambang-penambang itu. Yang nambangnya coba lihat, yang nambang nikel itu, yang nambang emas itu banyak yang fakir miskin, yang kurus-kurus, yang kayak gitu. Pas sudah dapat emas, emasnya bukan diambil, tapi emasnya disimpan di perusahaan, disimpan di mana. Nah perusahaan itulah yang kaya rayanya, yang udah pasti-pastinya di situ. Gitu. Jadi kurang lebih itu cara agar kita tidak salah beradaptasi Pak. Kita cari yang pasti aja di tengah kefomoan. Berarti tetap ya kita harus, ya kalau sekarang generasi yang sekarang berarti kan kuliah nih, berarti tetap harus belajar. Nah, kuliah harus enggak? Kuliah harus enggak? Misalkan ya ada contoh, 10 orang paling kaya di Indonesia baru masuk S1 setelah dia kaya. Artinya tanpa kuliah dia sebenarnya udah kaya. Rocky Gerung suka ngatain sama teman-teman mahasiswa, kapan DO? Karena dia menunjukkan S1 aja bisa jadi kayak dia, ngadalin para profesor. Bener gak pernyataan dia? Bisa bener, bisa salah. Intinya gini. Kalau kalian kuliah untuk cari ijazah, kalian gak akan sukses. Kalau kalian kuliah untuk mengasah kemampuan diri, itu kalian pasti sukses.
Apa perbedaannya? Perbedaannya gini. Siapa di sini yang kalau dikasih tugas sama dosen malah copy paste dari internet? Banyak kayaknya nggak mau ngaku tuh. Artinya itu kuliah untuk dapat ijazah. Di mana proses berpikirnya? Dia dikasih tugas sama dosen, kemudian copy paste dari internet, gak ada prosesnya, gak ada proses berpikirnya. Dia ambil chat GPT, gak ada proses berpikirnya. Dia kemudian copy paste dari internet dan kemudian namanya diganti doang. Nama penulis diganti jadi nama kelompok. Artinya apa? Dia gak berproses. Kalau sudah seperti itu, dia nggak akan sukses di masa depan karena dia bakal dapat ijazah. Ijazah itu buat apa? Untuk membuat kita diperbudak sama korporat. Tapi kalau kuliah, saya ketemu sama dosen ini. Gak peduli saya nilainya segimana, gak peduli tugasnya saya sempurna atau tidak. Yang penting otak saya berproses. Pas saya disuruh ngerjain tugas ini, saya ketik dari satu huruf per satu huruf. Saya pakai otak saya, cari referensi, baca semuanya. Setelah baca kemudian kumpulkan, analisis, sintesiskan, jadikan itu ketikan. Itu orang sukses. Tapi orang yang dikasih tugas, copy paste, kumpulkan. Nanti pas presentasi baca PowerPoint. Ada nggak di sini yang kalau presentasi masih baca PowerPoint? Jadi gini. Gak akan sukses. Yang sukses itu adalah yang dengan atau tanpa PowerPoint dia bisa. Sama seperti yang tadi. Dengan atau tanpa Bitcoin, Timothy Ronald pasti sukses. Dengan atau tanpa Tesla, Elon Musk itu pasti sukses. Karena dia perusahaannya apa aja. Dan orang-orang paling kaya di dunia sering nantangin. Sekarang duit saya hilangin sekarang. Saya gak pakai apapun, saya cuma butuh waktu kurang dari 1 tahun, penghasilan saya akan sama seperti sebelumnya. Karena apa? Aset itu di sini, bukan di ijazah. Jadi kalau teman-teman sekarang kuliah untuk dapat ijazah, abaikan peluang kalian untuk jadi orang paling hebat di dunia. Tapi kalau kalian menggunakan kuliah ini untuk mengasah pola pikir, mengasah nilai-nilai akademis, maka disitulah kalian layak untuk berharap kalian akan mengetahui gaji dosen-dosen karena kalian punya penghasilan jauh lebih besar daripada itu. Sanggup nanti di masa depan mentertawakan gaji Bapak? Jangan, karena gaji Bapak nanti ternyata lebih besar lagi. Amin. Dari Bitcoin. Baik, jadi kadang kalau di kelas nih Kang Guru, jadi saya sering katakan itu tuh. Jadi kalau mau jadi sukses bukannya kita ngikut orang, bukan kita lihat yang viral terus kemudian kita ikutan gitu. Tapi bagaimana kita memahami gimana prosesnya dia sukses. Jadi kebetulan saya ngajar pemrograman, bikin coding gitu. Nah di kelas saya sering kasih tugas nih, ini mahasiswa-mahasiswa saya sering kasih tugas nih. Nah mereka itu seperti yang Kang Guru bilang tadi. Yang penting tugas kumpul, betul? Pak hargai atuh Pak, ini kan saya udah capek ngerjain. Iya, hargain ya. Padahal ciri khas chat GPT-nya ada. Nah. Betul? Ya, jadi sebenarnya kan memang kita tahu bahwa memang perkembangan itu kan silih berganti pasti berubah. Nah, cuma kan orang yang bertahan di zaman sekarang kan belum tentu sama seperti yang di zaman kita dulu. Iya. Gitu kan. Kalau dulu mungkin kita dengar kata orang tua, udah ikutin aja kata ayah, kata ibu buat jadi dokter. Jadi dokter sukses gitu. Iya. Karena dulu zamannya. Betul. Tapi dengan yang sekarang dengan perkembangan teknologi terutama AI, ya belum tentu. Belum tentu. Makanya ada perkataan yang bilang bahwa orang yang menguasai AI bisa memanfaatkan AI dengan baik, maka dialah bisa sukses. Iya. Betul itu pertanyaan kamu. Betul untuk zaman sekarang. Teman saya punya penghasilan miliaran rupiah dari jualan AI. Teman saya bikin nama masa AI nama perusahaannya. Iya di situ. Ya tapi seperti yang tadi saya katakan, Huang ya, itu justru mengatakan nanti di masa depan AI itu bakal bertransformasi sehingga kita tuh gak bisa lagi mengeksploitasi dia. Mungkin kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi bentuknya seperti apa? Kita belum tahu. Dan siapa di sini, saya mohon maaf Pak. Siapa di sini yang nanti masa depannya bisnis pangan? Bisnis pangan tuh bukan berarti buka restoran, tapi peternakan, perikanan, pertanian. Itu. Nah, itu di masa depan berpotensi besar.
Karena apa? Karena ternyata kita tuh masih makhluk biologis, Pak. Nah, yang disarankan oleh para ilmuwan justru adalah pertanian dan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Karena di masa depan lingkungan hidup kita tuh rusak parah. Rusak parah. Nah, karena rusak parah, yang paling dibutuhkan di masa depan dari lingkungan yang rusak parah itu apa? Orang-orang yang ahli dalam lingkungan. Kayak kemarin Sumatera, kena siklon amblas, puluhan triliun rugi, belum lagi nanti proses apanya. Jawa OTW, sekarang Jawa OTW, keadaan seperti itu. Nah, yang dibutuhkan siapa? Yang dibutuhkan bukan ahli coding, tapi yang dibutuhkan adalah ahli lingkungan. Nah, jadi sekali lagi ini mah kita sekarang jago-jagolah beradaptasi. Karena apa yang dibicarakan sekarang, oh nanti ke depan AI, nanti ke depan akuntan, nanti ke depan apa dan sebagainya, itu belum tentu. Mendingan ngikutin apa yang dilakukan oleh Jepang, Pak. Oh, apa tuh? Jadi Jepang itu kan mobilnya tuh bensin semua. Dulu tuh kan mobil bensin semua. Lalu ketika ada mobil listrik, Jepang tuh nggak mengembangkan mobil listrik sampai dia tuh kesalip sama Cina. Sekarang tuh kan, sama mobil listrik tuh. Jepang paling banter tuh hybrid yang laku tuh. Tapi dia nggak mau bersaing sama Cina dalam hal mobil listrik. Karena apa? Ternyata selama ini dia tuh melakukan penelitian 20 tahun lamanya nggak bilang-bilang ke orang bikin mobil hidrogen. Jadi dia sekarang OTW ngatain Cina, lu masih pakai mobil listrik, ketinggalan zaman banget. Di kita mobil listrik tuh belum masif. Di Jepang udah dianggap ketinggalan zaman. Karena sekarang pakai hidrogen. Kalau pakai listrik, baterainya itu harus nambang dari Sulawesi, merusak lingkungan. Terus listriknya pakai batu bara, masih merusak lingkungan. Coba pakai hidrogen. Knalpot ada, keluarnya apa? Air. Ya cuman gitu doang. Hampir zero emisi, hampir zero emisi. Nah ini teknologi masa depan, saking majunya ini sampai Warren Buffett memindahkan sahamnya dari BYD ke mobil hidrogen. Ini kalau ada investor kelas kakap, sekakap-kakapnya memindahkan investasi ke situ, itu udah berarti masa depan dunia tuh ke arah sana. Nah Jepang tuh sabar. Jadi dia itu tetap mempertahankan kepemimpinan teknologi. Gak FOMO. Mobil listrik, ikutan listrik. Enggak. Hah listrik? Wah kita harus ngembangin yang lebih hebat. Dan luar biasanya apa Pak? Amerika Serikat dan Korea sekarang sedang mengembangkan mobil yang bahkan lebih efisien lagi dari mobil hidrogen. Nanti kita lihat, sekarang kan masih ini. Tapi mereka tuh sedang berkembang. Nah kita belum. STM kita aja masih ngajarin mobil listrik. Dan luar biasanya apa? STM di Indonesia, di antara semua sekolah, STM di Indonesia adalah penyumbang pengangguran terbesar. Betul, setuju saya. Iya, ironi Pak. Betul. Ironi, tapi itu yang terjadi. Penyumbang pertama itu adalah STM, kedua apa? S1. S1. S1 yang formal aja kemarin dari 7 juta lulusan kita cuman kebagian 700.000 yang masuk ke sektor formal. Dari lulusan kampus, itu kebanyakan kampus-kampus terkemuka. Sisanya ya kita sebut wirausaha. Tapi semoga teman-teman semua di sini, kalian semua di sini dengan cara apapun kalian mandiri secara finansial ya. Silakan rencanakan masing-masing. Oke, baik. Kita diskusikan? Iya, boleh. Ayo. Kayaknya kalau dari kita berdua ngobrol krik-krik sendiri, Mas. Iya. Oke. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan? Ada? Oh, ada. Berapa orang? 1, 2, 3. Oke, mau langsung dijawab dulu Ayo, atau ayo, ditampung dulu? Satu-satu aja dulu. Satu aja, oke. Tadi pertanyaan pertama siapa? Tadi yang mana orangnya? Belakangnya.
Siapa tadi? Yuk langsung. Oke, sebelumnya izin Pak Gembul, Yuk. saya Adifa Kuren Novitasari, saya biasa dipanggil Adifa dan saya mahasiswa Global Institute. Baik, sebelumnya saya izin menyampaikan beberapa opini saya Pak. Yuk. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, berhubung saya mahasiswa jurusan manajemen retail, saya belajar mengenai ekonomi makro. Tapi saya merasa tidak puas dengan ekonomi makro di Indonesia Pak. Karena terutama pada kelapa sawit ya, saya merasa bahwa ekonomi makro pada kelapa sawit di Indonesia ini hanya dimanfaatkan oleh beberapa kalangan saja. Dalam artian kekayaan hasil ekonomi makro di Indonesia pada kelapa sawit ini hanya memperkaya diri sendiri di dalam kepentingan pribadinya. Teman-teman, kita perlu turut prihatin dengan saudara kita yang berada di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh. 3 provinsi yang mengalami sebuah bencana yang sangat tragis. Mereka adalah orang-orang yang sangat dirugikan, mereka kehilangan segalanya, apapun yang mereka punya hilang. Hangus dalam suatu bencana tersebut. Nah, yang saya permasalahkan Pak, bencana yang terjadi ini memiliki beberapa faktor. Salah satunya ialah deforestasi. Waktu kecil kita belajar mengenai reboisasi dan ketika kita sudah dewasa, kita belajar menormalisasi deforestasi tersebut. Menurut Bapak, pertanyaan saya bagaimana solusi Gen Z untuk dapat mengambil sebuah tindakan dan keputusan mengenai ekonomi makro di Indonesia? Dan bagaimana tanggapan Bapak tentang deforestasi yang menjadi lahan perkebunan sawit di Indonesia? Cukup, terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab. Silakan Kang Guru. Saya sudah siapkan kursi di sana. Jadi mohon nanti mic-nya disimpan di sana. Jadi yang bertanya yang nyamperin ke sana. Kasihan Bapak dosen. Saya nggak tega Pak. Biar di depan ada guru gembul, di belakang dosen gembul. Oh gitu, ada penjaga. Jadi gini teman-teman. Ada studi tahun 39 oleh Alan Fisher. Yang menyebut bahwa perkembangan ekonomi negara itu terdiri biasanya atas 3 tahap. Kalau negara itu masih miskin, dia akan ekstraktif. Dia akan menghabiskan sumber daya alam. Mau itu pertanian, mau itu peternakan, pertambangan, perikanan. Pokoknya dia ngambil dari alam. Itu adalah negara miskin. Kemudian ketika negara itu berkembang, makin maju, dengan ekonomi yang semakin membaik, maka mereka akan mengembangkan industri, manufaktur, pabrik-pabrik. Artinya apa? Pengolahan. Jadi dari bahan-bahan mentah dari alam diolah menjadi bahan yang lebih berguna. Jadi kursi, jadi mic, jadi kamera dan lain sebagainya. Itu adalah negara yang berkembang. Nah, ketika dia sudah berkembang lagi, dia akan menjadi negara maju. Negara maju itu ongkos terbesar yang didapatkan untuk pendapatan negaranya itu dari jasa. Bukan dari manufaktur. Yaitu apa? Berarti dia itu distribusi, jual beli, bikin medsos, platform, bikin aplikasi, itu kan semuanya jasa. Nah, itu adalah negara maju. Nah, dari itu penelitian riset itu tahun 39, tapi sampai sekarang tuh masih relevan. Jadi kalau kita lihat negara-negara di seluruh dunia tuh kayak gitu. Misal, Cina dulu bertani, terus pindah manufaktur, pabrik-pabrik, sampai mereka itu disebut sebagai ekonomi merah gitu. Karena pabrik aja semua, bajakan aja semua. Sekarang mereka sudah pindah ke jasa. Amerika Serikat dulu kayak gitu. Dulu mereka nambang emas. Setelah nambang emas mereka bikin produksi baju, kain, kemudian mesin-mesin. Sekarang mereka jasa dan mengancam negara lain dengan nuklir. Korea sama semuanya gitu. Nah, kecuali Indonesia. Indonesia tuh gini, awalnya ekstraktif, pertanian, perkebunan, pertambangan. Nanti sudah agak gede, di zaman Orde Baru kita manufaktur. Manufaktur pabrik kita, industri kita itu menyumbang sampai 43% dari PDB kita.
Itu tahun 95, pas zaman Pak Harto, pas zaman Orde Baru. Hampir setengah dari PDB kita itu dari manufaktur. Nah, tapi setelah itu zaman reformasi, kita bukannya naik ke jasa, bukannya jadi maju, harusnya kan maju gini kan, ekstraktif gini maju kan. Nah kita turun lagi, sekarang sawit batu bara. Bagian penyumbang yang sangat besar untuk PDB kita. Begitu. Jadi kita tuh turun sebenarnya, bukan naik. Nah, kenapa seperti itu? Karena, saya sudah diperingatkan ini sama makhluk-makhluk di luar sana tuh. Tapi karena intinya gini, karena pemerintah kita itu bekerjanya 5 tahunan. Jadi karena mereka bekerjanya 5 tahunan, maka mereka tuh berpikir yang penting pas masa pemerintahannya mereka sukses dan bisa pamer kemajuan. Misalkan pas sekarang tuh potong pita dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa maju. Gak peduli bahwa itu nanti hutangnya tuh gede karena hutang dibayar oleh generasi sesudahnya. Gitu maksudnya. Nah termasuk juga sawit. Yang penting pertumbuhan ekonomi di zaman saya tuh di atas 5%. Sawit, pembukaan ladang sawit, pembukaan tambang batu bara dan sebagainya. Di zaman saya gak apa-apa. Nanti pas zaman berikutnya ekonomi rusak, sumpek dan sebagainya. Gak apa-apa, itu kan zaman berikutnya. Dan ini pernah disinggung sama Pak KDM. Pas dia mau menjabat, baru aja menjabat. Lah hutangnya gede banget. Kenapa hutangnya gede banget? Karena orientasi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya adalah yang penting di zamannya dapat penghargaan banyak, yang penting di zamannya tuh dapat kemajuan besar, nanti zaman berikutnya turun gak apa-apa, karena itu bukan zamannya lagi. Karena pemerintahannya hanya 5 tahun, atau setidak-tidaknya 10 tahun. Nah itu masalahnya. Jadi kita tuh mau naik dulu tuh. Nah dari manufaktur kenapa kita bisa, misalnya kenapa kita dari ekstraktif ke manufaktur kita bisa. Karena itu butuh waktu yang panjang dan pada waktu itu pemimpin kita memang berkuasanya panjang. Jadi bisa. Nah sekarang kita dari manufaktur pindah ke jasa itu butuh waktu yang panjang. Perencanaan panjang. 5 tahun awal, 10 tahun awal itu boncos. Karena itu gak ada yang berani, pemimpin yang berani, wah pas zaman saya boncos gak apa-apa, yang penting nanti maju. Gak ada yang berani kayak gitu. Maunya di zaman dirinya penghasilan negara gede biar mereka dapat legacy. Gitu. Jadi kenapa sawit yang dipakai? Karena sawit itu praktis. Cukup bakar hutan, setelah rata lalu ditanami tanaman itu. Itu nanam itu jauh lebih mudah daripada kita investasi bikin mobil hidrogen yang 20 tahun. Itu jauh lebih praktis daripada nanoteknologi yang dari tahun 01 sampai tahun 1901 sampai sekarang idenya dulu, sekarang baru dikembangkan, itu prosesnya 1 abad. Nah daripada gitu mendingan yang sesuai dengan keinginan kepemimpinan yang hanya bisa bertahan 5 tahun. Itulah alasan kenapa kita balik lagi ke sawit. Biar ekonomi kita tetap stabil, tidak ada pergolakan, tapi nanti pergolakannya di masa depan. Jadi maksudnya pemimpin yang ada sekarang itu di masa depan tuh udah meninggal. Di tahun 2045 itu mereka tuh kemungkinan besar udah meninggal. Yang hidup di tahun 2045 tuh kalian ini. Jadi kalau nanti Indonesia madesu, hancur, iklim udah rusak, kemudian udara sudah pengap banget, di dalam ruangan pun sudah panas menyengat, di luar apalagi, susah hidup, susah air. Ini Tangerang 5 tahun dari sekarang susah air. Tapi kan pemerintah yang sekarang gak peduli, yang penting pemerintahannya di zaman sekarang tuh baik-baik saja. Nah itu. Nah jadi solusinya gimana? Tadi kan bertanyanya soal solusi. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita hanya lebih, gini nih. Solusinya jangan berharap pada pihak lain. Termasuk pemerintah. Pemerintah silahkan laksanakan sesuai dengan keinginan mereka. Tapi
harapan keinginan kita itu wujudkan dengan kita sendiri. Gak usah ke orang lain. Satu hal yang niscaya membuat kita kecewa adalah menggantungkan harapan kita pada orang lain. Kita berharap pada pacar, ya besok putus juga udah beres gitu. Jadi jangan pernah berharap pada pihak lain. Satu-satunya yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Jadi kalau mau memperbaiki, yuk berjuang. Siapa di sini yang mau jadi politikus? Silahkan. Yang mau jadi pejabat? Silahkan. Yang mau jadi presiden? Silahkan. Yang mau jadi menteri investasi? Menggantikan? Itu silahkan. Semuanya silahkan. Nah, jadi jangan nanya pemerintah itu kayak gimana. Emang udah dari sananya begitu. Mereka harus menyesuaikan dengan kepentingan politik mereka. Sekarang kitalah yang berjuang. Oke? Jadi gak ada yang mudah, semuanya ribet termasuk dalam mengembangkan ekonomi Indonesia di masa depan. Bukan untuk kita, tapi untuk semua orang. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, saya minta berjuanglah habis-habisan. Karena ketika nanti 2045 Indonesia maju, kalian yang menikmati. Tapi 2045 Indonesia hancur, itu kalian juga yang merasakan. Bukan pejabat yang sekarang. Jadi berjuanglah demi masa depan kalian. Terima kasih. Oke. Baik, gimana? Sudah terjawab? Clear? Oke, baik. Kita lanjut ke penanya kedua. Oke. Biar cepat saya langsung jalan aja. Tadi gimana orangnya? Oh, silakan Mas. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good day everyone. Introduce myself. My name is Ihdal. I'm student in Global Institute and I'm first semester here. Saya semester pertama di Global Institute dan saya sebagai mahasiswa di sini. I have several questions. Saya punya beberapa pertanyaan. Sebelumnya kita berbicara tentang adanya kemandirian dan tidak berharap kepada pihak lain. Tentunya kita semua di sini ingin bekerja dan memiliki penghasilan yang tinggi, jelas ya. Tetapi apakah pertanyaan saya, apakah perguruan tinggi di Indonesia baik swasta ataupun negeri itu sudah mengajarkan kepada para mahasiswanya untuk menjadi seorang yang memiliki suatu usaha atau bos atau menjadi pemilik atau menjadi founder atau CEO? Atau hanya mengajarkan saja? Karena ada dari teman-teman saya, dia diajarkan, ya kebetulan dia kuliah di bisnis, dia diajarkan oleh seorang dosen, oleh seorang guru, dan dia diberikan motivasi bagaimana caranya bisnis sukses oleh seorang dosen atau pengajar yang bangkrut di usahanya sendiri. Ya, itu yang pertanyaan yang pertama untuk saya, dan ada pertanyaan selanjutnya yaitu yang kedua. Jika kita tidak merencanakan kehidupan kita, maka kehidupan kita akan direncanakan oleh pihak lain. Tadi dijelaskan oleh Pak Guru. Tapi menurut saya, Pak Guru, neo-feodalisme ini sudah diajarkan oleh pemerintah kita sendiri sejak kita lahir dan sejak sebelum-sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita memaksa pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, maka kita akan terus bergantung kepada pemerintah. Maka untuk disediakan lapangan pekerjaan yang banyak, mungkin di zaman sekarang akan disediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Ya, contoh lainnya adalah ketika ada suatu jalan yang rusak atau fasilitas umum yang rusak, kita akan terus bergantung kepada pemerintah tanpa adanya inisiatif atau kerjasama dan gotong royong di antara masyarakat tersebut. Ini juga menimbulkan adanya ketergantungan kepada satu arah atau hanya kepada pemerintah tersebut, dan ini semua terjadi apabila tidak adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah zaman disrupsi ini benar-benar menciptakan kemajuan atau justru hanya menciptakan bentuk ketergantungan baru yang tidak disadari oleh masyarakat kita saat ini? Terima kasih untuk waktunya. Silakan dijawab Pak Guru. Satu orang 3 pertanyaan, tapi gak apa-apa lah. Ini pertanyaan juga bagus-bagus. Pertanyaan pertama, perguruan tinggi itu ngajarin kita jadi bos, jadi pengusaha atau tidak? Karena ada temannya yang begini, begitu ya. Perguruan tinggi itu gak ngajarin kalian untuk jadi wirausaha, gak ngajarin kalian untuk bisnis, gak ngajarin kalian untuk apa-apa. Perguruan tinggi itu ngajarin kalian untuk belajar teks dan memahami teks
dan kemudian mengaplikasikan teks. Karena apa? Karena ini adalah sivitas akademik. Nah, masalah paling mendasarnya adalah jadi bos itu belajarnya bukan dari kampus, tapi dari minat untuk belajar. Jadi kampus tuh bisa dijadikan sarana agar kita di masa depan jadi bos. Tapi jangan harapkan kampus ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran jadi bos. Kalau ada dosen yang memberikan seperti itu syukur, nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena kampus di Indonesia itu, jadi gini, saya pengen jelasin sedikit. Kampus itu sebenarnya di negara maju itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah kampus riset. Yang kedua itu adalah kampus akademik. Ngerti nggak? Kayak di Amerika Serikat ada kampus, sebagian besar pekerjaan yang ada di sana itu bukan kegiatan belajar mengajar, tapi riset. Makanya riset berdasarkan Universitas Anu. Pernah nggak dengar kayak gitu? Karena itu kerjaannya riset. Di situ kegiatan belajar mengajar sedikit. Ada kampus yang kedua. Kampus yang kedua itu akademik. Belajar mengajarnya banyak, risetnya dikit. Pak dosen maaf, di sini riset lebih banyak atau kegiatan belajar mengajar yang banyaknya? Seimbang. Nah, tergantung siapa dosennya. Nah, berarti belum ada pemilahan. Kalau misalkan di negara yang sudah maju dan mapan seperti di Amerika Serikat, itu dipisah seperti itu. Ada yang kerjaannya riset, akademiknya dikit, ada yang akademiknya banyak, risetnya dikit. Di Indonesia tidak ada pemisahan itu, sehingga seperti yang Bapak dosen barusan jelaskan, di sini kita seimbang di situ. Nah, tapi dari 2 hal itu juga tidak ada yang dua-duanya itu ngajarin jadi bos. Gak ada yang ngajarin jadi wirausaha. Wirausaha itu adalah gini, ada dosen yang ngajarin akademis dan kita melihat dalam perspektif belajar sebagai bos, itu bisa. Ada dosen yang ngajarin riset, kita melihat dalam perspektif wirausaha, itu bisa. Kayak gitu maksudnya. Jadi menjadi bos itu sebenarnya adalah gabungan sikap mental kita. Inisiatif maju duluan, bertanya lebih duluan, menyimak memperhatikan hal-hal detail itu juga duluan, mengambil tindakan yang efektif itu juga duluan. Itu adalah gabungan dari sikap mental yang sangat banyak. Menurut kalian di sini siapa yang paling cocok jadi bos? Nah, kok saya? Gini nih, pernah nggak kalian ngomong kayak gini? Kita diajakin sama orang, kemudian kita ngomong. Kita tuh mau nyanggah tapi nggak berani ngomong, jadi oh iya. Oh insya Allah, nanti saya ikut duluan insya Allah. Kita tuh nggak enak. Ada yang kayak gitu? Nggak cocok jadi bos. Kenapa nggak cocok jadi bos? Karena salah satu ciri dari bos itu apa? Inisiatif. Inisiatif itu apa? Yang duluan memikirkan atau melakukan sesuatu. Begitu. Itu ciri dari bos tuh gitu. Nah, kalau misalkan nungguin orang lain terus kitanya nggak enakan, itu susah jadi bos. Jadi sekali lagi, apakah kampus ini ngajarin kita jadi bos? Saya sih ragu. Apakah kampus ini ngajarin jadi wirausaha? Saya juga ragu. Tapi kalian bisa jadi wirausaha dan bos kalau kalian kuliah di sini. Oke? Pertanyaan kedua, masih dari makhluk yang sama. Neo-feudalism tergantung pada pemerintah. Oh, pemerintah kita tuh mengajarkan feudalisme. Di antaranya adalah bahwa kalau ada bencana berharap pada pemerintah, kalau ada jalan rusak berharap pada pemerintah. Iya betul. Dulu, waktu saya tua, dulu ada kejadian gini nih, ini waktu saya kecil, Bapak dosen dan orang-orang senior di sini juga pasti kenal. Dulu di kampung-kampung itu gini, kalau ada satu jalan rusak, mereka tuh cukup rapat dan kemudian jalan itu gotong royong diselesaikan. Rapat itu untuk menentukan kapan dimulai perbaikan. Bukan siapa yang menyandang dana. Karena uang yang digunakan untuk memperbaiki jalan 0 rupiah. Jadi semuanya gotong royong. Gotong royong itu bukan kerjasama ya, perhatian. Gotong royong itu adalah ideologi tanpa uang dan kekuasaan. Jadi maksudnya hidup masyarakat
gak ada uang, gak ada kekuasaan, gak ada hierarki, masyarakat itu masih hidup dan maju. Nah itu gotong royong. Karena apa? Setiap ada jalan yang rusak, ya udah perbaiki langsung. Gak usah banyak cincong, langsung aja perbaikin. Saya punya batu, bawa. Saya punya tenaga doang, bawa. Saya punya makanan, bawa. Satukan semuanya dalam proyek besar itu, selesaikan sama-sama. Itu gotong royong. Tapi semenjak ada partai politik itu biasanya menjanjikan satu hal. Mau pemerintahan bersih? Mau. Mau saya tangkap malingnya? Mau. Mau saya perbaiki jalan itu? Mau. Pilih saya pro rakyat, saya mencintai rakyat, saya akan membela rakyat. Akhirnya apa? Masyarakat itu saya tahu masyarakatnya ya di NTT itu kejadiannya. Masyarakat tadi itu yang gotong royong sekarang jalan rusak, dia nanya ke camat. Pak, kan janji Bapak kemarin mau memperbaiki jalan itu kalau kepilih. Setiap ada bencana alam, diwawancara, orang yang mewawancara wartawan akan bertanya hal yang template. Apa yang Bapak harapkan setelah terjadi bencana ini? Lalu korban akan menjawab dengan jawaban yang template. Ya, kami berharap agar pemerintah segera mengirimkan bantuan kepada kami. Gitu kan? Selihat korban bencana alam yang kapanpun, yang Sumatera, yang gempa Aceh, yang mana-mana, cek. Wartawan akan bertanya hal yang sama dan rakyat akan menjawab dengan jawaban yang sama. Karena betul neofeudalisme. Kenapa? Agar nanti kita ketergantungan pada pejabat. Biar apa? Biar kita nyoblos lagi. Nah makanya, tapi itu urusan lain. Saran saya sekali lagi balik lagi ya. Jangan berharap pada pihak lain. Nanti teman-teman kalau mobil Tamiya-nya rusak, kalau Hot Wheel-nya keinjek, kalau komputernya kebanjur sama kopi, kalau nanti chat GPT-nya udah habis masa ininya, jangan sebisa mungkin mandirikan diri kalian, jangan berharap pada pihak lain. Kalaupun butuh bantuan, pastikan bahwa bantuan itu bukan pertolongan, tapi perintah. Ngerti kan? Ngerti gak? Gini nih, apa bedanya nyuruh sama minta tolong? Saya misalkan gini, tolong mic-nya ini perbaikin ke sini. Mic-nya puterin ke sini. Nah, saya itu minta tolong atau memerintah? Tolong puterin ke sini. Minta tolong atau perintah? Itu perintah. Bahkan ketika saya ngomong minta tolong. Karena apa? Perintah itu adalah saya bisa melakukannya, tapi saya nyuruh pihak lain. Minta tolong itu saya gak bisa melakukan apa itu, gak bisa melakukan apa yang saya minta. Makanya saya berharap minta tolong pada orang lain. Tolong saya keperangkap di sumur, itu minta tolong. Tolong kamu turun ke bawah, ke sumur, ambil orang itu di bawah. Nah itu perintah. Ngerti kan? Nah orang yang minta tolong dia tidak punya pilihan. Orang yang memerintah dia punya pilihan. Jadi kalaupun nanti kalian harus mengandalkan orang lain, itu sebagai perintah kalian pada dia, karena bahkan tanpa ada dia pun kalian bisa melakukannya. Jangan sampai kalian minta tolong karena kalian memang tidak bisa melakukan itu. Paham ya? Nah itu cara agar kita tidak terjebak pada neofeudalisme yang disponsori oleh pemerintah. Pertanyaan ketiga, apakah zaman disrupsi ini menciptakan kemajuan atau makin memperparah hierarki? Di zaman apapun, dengerin baik-baik, ini prinsip dalam kehidupan. Di zaman apapun, sepanjang sejarah, yang benar tidak mungkin menang. Sepanjang sejarah, yang kuatlah yang menang. Jadi kalau mau orang-orang benar itu menang, dia harus kuat. Itulah filosofi dari superhero. Dia tidak hanya pahlawan, tapi dia punya kekuatan super. Karena apa? Ingat, sepanjang sejarah gak pernah ada ceritanya yang benar tuh menang. Yang benar tuh bisa menang kalau dia tuh kuat. Anggaplah konflik Israel-Palestina. Anggaplah yang benar adalah Palestina. Kalau Palestina dikalahkan sama Israel,
Kekalahan pihak yang benar itu benar atau salah? Kekalahan pihak yang benar dari yang salah adalah kejahatan moral. Dia kesalahan. Berarti salah. Jadi harusnya gimana? Harusnya kayak bendera merah putih. Bendera merah putih itu ada kesucian, kebaikan, ketulusan, keikhlasan. Itu ada di bawah kekuatan, keberanian, dan kehebatan. Dengan itulah kita bisa jadi maju. Kalau kita benar doang tapi tidak maju, ya tidak. Nah, pertanyaan yang tadi, disrupsi, apakah akan apakah akan membawa kemajuan atau menciptakan hierarki yang lebih kuat? Pasti hierarkis. Manusia itu pasti hierarkis. Pasti ada yang di atas, pasti yang ada di bawah. Mustahil tidak, mustahil setara. Ada banyak ideolog yang ingin negara atau masyarakat menjadi setara. Karl Marx. Tapi ujung-ujungnya adalah pembantaian dan tragedi kemanusiaan. Karena kalau kesetaraan itu nggak mungkin. Akang tadi yang bertanya, misalkan punya pabrik bala-bala, pabrik gorengan. Penghasilan perharinya 1 miliar rupiah. Ada akang di depan sini, dia punya perusahaan mobil sport. Penghasilan perharinya 1.000 rupiah. Dia 1.000 rupiah, dia 1 miliar rupiah per hari. Lalu wah kata saya pemerintah, wah ini tidak adil. Biar adil gimana? Saya ambil 1.000-nya, saya ambil 1 miliarnya, lalu bagi 2 sama rata. Adil enggak? Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi malas bekerja. Ngapain saya kerja capek-capek, enggak kerja aja saya dapat segini. Dia juga enggak mau kerja. Untuk apa saya kerja sampai segini hasilnya tetap dibagi 2? Saya enggak mau kerja. Akhirnya apa? Pemerataan itu memaksa saya akhirnya untuk maksa kamu dan kamu kerja dipecutin, dicambukin biar kalian berdua mau bekerja. Itulah komunisme. Komunisme gagal tuh gara-gara itu kan, pengen semuanya setara. Nah karena itu kesetaraan itu nggak mungkin. Hierarki itu pasti. Hubungannya dengan kekuatan yang pasti menang itu jadi maksudnya apa? Jadi gini, hierarki itu pasti ada. Orang kaya, orang miskin pasti ada. Orang yang nginjek dan orang yang diinjek itu pasti ada. Tapi yang harus kita pastikan adalah kita yang di atas, bukan yang di bawah. Pastikan itu. Jadi di dunia disrupsi zaman sekarang itu nanti akan ada hierarki, tidak memperkuat feodalisme, enggak. Hampir pasti tetap memperkuat itu. Elon Musk tambah kaya raya. Mark Zuckerberg pasti tambah kaya, itu pasti. Tapi yang kita yakinkan itu adalah kita yang bikin platformnya, bukan kita yang main TikTok 6 jam seharinya. Di sini ada yang masih main TikTok, main Reel, main YouTube 6 jam sehari, 7 jam sehari. Nah itu berarti adalah hierarki terbawah. Karena dia ngabisin kuota hanya untuk memberikan penghasilan kepada orang-orang paling kaya di dunia. Nah orang paling kayanya di atas, mereka yang kuat, kitanya di bawah. Nah jadi hierarki pasti akan terjadi, tapi yang lebih penting adalah siapa yang ada di atasnya. Terima kasih. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya Pak untuk selanjutnya. Iya, karena masih ada acara selanjutnya lagi. Oh gitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Cung? Cukup. Enggak, waktunya sudah habis. Enggak, saya cuma pengen nanya aja. Kalau sebentar, kalau kalian dikasih kesempatan masih ada yang bertanya enggak? Masih? 1, 2, cung. 1, 3, 4. Ini ngacungnya gini banget sih, enggak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Ya udah. Tapi karena waktunya sudah mepet, ya apa boleh buat. Tapi intinya saya pengen ngomong sedikit lagi ya. Teman-teman semua, obrolan kita itu sekarang unfaedah. Obrolan kita itu sama sekali tidak ada gunanya. Kalau kalian tidak berubah. Jadi wujudkan dalam realitas, buktikan kepada dunia, dan tunjukkan kepada dosen-dosen yang ada di sini, pada panitia, pada semua makhluk-makhluk yang ada di sini. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, tunjukkan sekaya apa, sesukses apa, sebermanfaat apa kalian buat masa depan.
Jangan menjadi kacung, jangan jadi pecundang, tapi tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa memberikan kebanggaan dan kemanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kang Guru, Kang Gembul atas insight-nya buat teman-teman semua gitu ya. Jadi saya di sini selaku dosen juga berharap hal yang sama. Jadi dengan adanya talk show seperti ini mungkin akan memberikan semangat gitu ya, memberikan insight bahwa teman-teman ya harus berjuang sendiri, jangan bergantung sama orang lain gitu. Oke, mungkin untuk talk show-nya kita sudahi sampai detik ini. Kiranya nanti dalam pembawaan ada yang kurang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik yang di atas, manusia itu tempatnya permasalahan. Ya, kalau gitu saya tutup. Terima kasih sekali lagi Kang Gembul. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.